Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai firqah dalam Islam. Kalimat Ahlus Sunnah wal Jamaah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari 3 kata, yaitu 1. Ahlun, yang artinya golongan, keluarga, kelompok. 2. As-Sunnah, artinya sesuatu yang berasal dari Rasulullah, baik berupa perkataan atau qaul Nabi, dan perbuatan atau fi'lun Nabi, dan ketetapan Nabi atau takrir Nabi. 3. Al-Jamaah, artinya jama'atus sahabat atau khulafa'ur rasyidin atau as-sawadul a'dham atau golongan mayoritas Islam. Jadi, pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah golongan pengikut setia ajaran Islam yang murni sebagaimana diajarkan dan diamalkan oleh Rasulullah beserta para sahabatnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Amr bin Ash, Rasulullah memperkirakan bahwa umat Islam kelak akan terpecah menjadi 73 golongan, dan satu di antaranya adalah golongan yang selamat. Ketika ditanyakan kepada beliau, siapakah golongan yang selamat itu? Beliau menjawab, "Ma'ana alaihi yauma wa ashabi." Mereka yang selalu setia mengamalkan apa yang diperbuat hari itu dan para sahabatku. Dengan demikian, istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai ajaran sebenarnya sudah dikenal sejak masa Nabi Muhammad SAW. Istilah tersebut mengandung arti ajaran Islam yang murni sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah bersama para sahabatnya. Sesudah masa sahabat, istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah juga dipergunakan untuk membedakan dengan golongan Syiah. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah yang selain Syiah. Dalam pengertian ini, semua golongan Islam seperti Murji'ah, Khawarij, Mu'tazilah, dan lain-lain adalah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam perkembangan berikutnya, muncullah istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai aliran, yaitu aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Idza utliqa Ahlus Sunnati wal Jama'ati fal muradu bihil Asy'ariyatu wal Maturidiyah. Artinya, apabila disebut golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka maksudnya adalah golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai firqah dalam Islam adalah para pengikut Imam Abul Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Mengapa demikian? Karena kedua imam tersebut telah berjasa dalam mengumpulkan dan merumuskan dengan rapi akidah Islamnya yang diajarkan oleh Rasulullah. Dalam hal ini, baik Imam Abu Hasan al-Asy'ari maupun Imam Abu Mansur al-Maturidi berusaha menggali akidah Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Akidah Islam yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat dan diwariskan kepada tabi'in dan para ulama salafus shalihin. Sejak itu, istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi nama salah satu firqah dalam Islam. Golongan itu dinamakan aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah, yang artinya para pengikut Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Sejarah kelahiran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada zaman Rasulullah, tidak pernah terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam, karena semua masalah dapat ditanyakan pada Nabi dan langsung mendapatkan jawaban dari Nabi. Zaman Khulafa'ur Rasyidin pada 11 Hijriah sampai 14 Hijriah mulai timbul sedikit perbedaan pendapat yang pada umumnya menyangkut masalah hukum rumah tangga seperti perkawinan, perceraian, dan masalah waris. Perpecahan di kalangan umat Islam mulai timbul pada akhir pemerintah Utsman bin Affan karena termakan propaganda Abdullah bin Saba, seorang pendeta Yahudi dari Yaman yang mengaku masuk Islam dan berhasil mempengaruhi pendukung Ali bin Abi Thalib
yang melahirkan golongan Syiah. Pada tahun 37 Hijriah, terjadilah perang Siffin antara Ali dan Muawiyah yang diakhir dengan majelis tahkim. Kelompok Ali yang tidak setuju dengan majelis tahkim memisahkan diri dari Ali dan mendirikan golongan Khawarij. Mereka memandang bahwa perilaku majelis tahkim hukumnya kafir. Selain itu, muncul golongan Murji'ah dipimpin Hasan bin Hilal al-Muzni yang berfatwa bahwa perbuatan maksiat tidak mengandung madorot apabila sudah beriman. Ada lagi kelompok Jabariyah yang dipelopori Jam bin Sofwan yang berfatwa bahwa manusia tidak mempunyai kekuatan untuk berbuat sesuatu. Semua usaha, ikhtiar, dan perbuatan manusia pada hakikatnya bukan kemampuan manusia, tetapi merupakan perbuatan Tuhan. Pada awal abad ke-11 muncul golongan Mu'tazilah dipimpin oleh Wasil bin Atha yang menempatkan akal di atas segala-galanya melebihi Al-Quran dan hadis. Mereka tidak mempercayai adanya peristiwa Mi'raj, siksa kubur, dan lain-lain karena dianggap tidak masuk akal. Dalam keadaan yang demikian muncullah seorang ulama besar bernama Abdul Hasan al-Ash'ari. Semula beliau adalah pengikut Mu'tazilah karena beliau murid Al-Jubal dengan nas-nas Al-Quran dan hadis. Imam Abdul Hasan al-Ash'ari berkesimpulan bahwa ajaran-ajaran Mu'tazilah telah menyimpang dari ajaran Islam yang benar. Oleh karena itu, beliau menyatakan diri keluar dari golongan Mu'tazilah dan merumuskan akidah Islamiyah sesuai dengan Al-Quran dan hadis, serta ajaran yang dikembangkan para sahabat, tabi'in, dan tabi'id. Ajaran inilah yang disebut dengan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Beberapa firqah sebagaimana contoh tersebut adalah tumbuh dan berkembang sebenarnya karena persoalan politik. Pada saat-saat demikian itulah maka ajaran Ahlu Sunnah wal Jamaah yang pada hakikatnya ajaran yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya dipopulerkan kembali dan disistematikan oleh Imam Abu Hasan al-Ash'ari pada 873 sampai 935 Masehi dan Imam Abu Mansur al-Maturidi dalam bidang akidah, oleh Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali dalam bidang syariah, oleh Imam Junain al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali dalam bidang akhlak tasawuf. Pokok ajaran Ahlu Sunnah wal Jamaah. Apa bedanya dengan ajaran golongan lain? Tentu saja terdapat perbedaan, karena golongan Ahlu Sunnah wal Jamaah selalu mengedepankan prinsip at-tawassut, yaitu sikap tengah, at-tasamuh, toleran, dan at-tawazun, seimbang. Di samping itu, dalam memahami ajaran Islam, golongan Ahlu Sunnah wal Jamaah selalu berpegang teguh pada nas Al-Quran, hadis Nabi, ijma' para sahabat, dan pendapat-pendapat salafus sholihin. Itulah sebenarnya golongan Ahlu Sunnah wal Jamaah disebut sebagai pengikut madhab. 1. Dalam bidang akidah. Dalam bidang akidah, Ahlu Sunnah wal Jamaah mengikuti madhab yang diajarkan oleh Imam Abu Hasan al-Ash'ari dan Abu Mansur al-Maturidi, karena antara kedua imam tersebut memiliki persamaan, yakni mendahulukan nas dan pada akal, taqdimun nas ala aqlin, atau mendahulukan dalil nakli dan pada dalil akli. Adapun pokok-pokok ajaran Ahlu Sunnah wal Jamaah di bidang akidah meliputi bahasan tentang ketuhanan, malaikat-malaikat, kitab suci, para rasul, hari akhirat, dan qada dan qadar Allah. Secara rinci, rumusan akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah yang membedakannya dengan firqah lain diantaranya adalah 1.
Allah memiliki sifat-sifat keindahan, al-jamal, sifat kebesaran, al-jalal, dan sifat kesempurnaan, al-kamal. Sifat tersebut berbeda dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk. Dua, dalam bidang syariah, menurut Ahlussunnah wal Jamaah, dasar yang menjadi sumber hukum Islam atau syariah Islam itu ada 4, yaitu Al-Quran, Sunnah Rasulullah, Ijma' dan Qiyas. Bagaimana cara yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu menggali dan menetapkan hukum? Caranya adalah dengan mengikuti pendapat yang diajarkan oleh para imam mujtahid, yakni orang yang mampu menggali dan menetapkan hukum dan sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Apakah semua pendapat mujtahid dapat diikuti? Tentu tidak. Yang dapat diikuti adalah pendapat para mujtahid yang sudah diakui kebenarannya. Mereka ialah Imam Abu Hanifah An-Nu'man atau madhab Hanafi, Imam Malik bin Anas atau madhab Maliki, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau madhab Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Mengapa hanya 4 mujtahid tersebut yang harus diakui? Apakah tidak ada mujtahid lainnya? Bagaimana cara mengetahui hasil ijtihad mereka? Sebenarnya, masih banyak mujtahid yang membangun madhab di bidang syariah atau fikih. Tetapi yang diikuti hanya 4 mujtahid tersebut di atas, karena hasil ijtihad mereka telah teruji kebenarannya. Di samping itu, mazhab mereka telah diikuti oleh sebagian besar umat Islam sampai sekarang. Adapun cara untuk mengetahui hasil ijtihad mereka adalah dengan mempelajari kitab-kitab fikih yang telah disusun oleh para imam mazhab 4 dan para pengikutnya. Namun, keempat mazhab tersebut yang paling banyak dipelajari di Indonesia adalah kitab fikih mazhab Syafi'i. Karena itu dalam prakteknya, hampir 90% warga Nahdliyin adalah pengikut mazhab Syafi'i, terutama dalam masalah ubudiyah. Di antara contohnya dapat dikemukakan sebagai berikut. 1. Membaca basmalah pada waktu membaca surat Al-Fatihah. Dalam bidang akhlak atau tasawuf, akhlak termasuk bagian terpenting dalam ajaran Islam, karena dengan akhlak kehidupan manusia dapat berlangsung dengan baik sesuai ketentuan agama Islam. Begitu pentingnya akhlak dalam kehidupan manusia, sehingga Rasulullah bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq," yang artinya, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Rasulullah adalah teladan atau uswah dan panutan atau qudwah yang sempurna atau hasanah. Beliau bukan hanya mengajarkan akhlak yang mulia, tetapi mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak Nabi diteladani oleh para sahabat dan diajarkannya kepada para tabi'in dan tabi'it tabi'in. Mereka lah yang menjadi sumber keteladanan akhlak bagi golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Para ulama salafus sholih telah merumuskan ajaran akhlak dalam kitab-kitab mereka. Di samping itu, mereka juga merumuskan ajaran tentang tasawuf. Banyak ulama yang menyusun kitab tentang akhlak dan tasawuf. Namun, golongan Ahlussunnah wal Jamaah memilih mengikuti ajaran yang dirumuskan oleh Imam Junaid al-Baghdadi, Imam Al-Ghazali, dan para ulama tasawuf lainnya yang memiliki persamaan ajaran dengan keduanya. Mengapa hanya mereka yang dijadikan panutan? Jawabannya adalah karena tasawuf yang diajarkan para ulama tersebut dianggap mu'tabar, yakni diakui kebenarannya. Dikatakan mu'tabar karena tasawuf yang diajarkan mereka tidak menyimpang dari dasar-dasar syariah.